penghargaan sebagai kategori Gubernur Peduli Infrastruktur Desa. Ini sistem penilaiannya gimana konsepnya? Lu nggak lihat ke jalan-jalan di Banten tuh gimana? Di wilayah-wilayah di Banten tuh masih banyak banget yang infrastrukturnya ya. Kalau keadaan infrastruktur seperti itu dianggap sebagai kepedulian, jadi saya bertanya-tanya, yang peduli saja segitu infrastrukturnya, bagaimana yang nggak peduli? Aduh. Lebak, Banten. Sudah puluhan tahun lamanya jalan tersebut tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Warga mengaku kesulitan mengakses jalan terutama di saat turun hujan. Jalan menurun dan mendaki dengan kondisi jalan berlubang membuat kendaraan roda 4 sulit melintas. Presidennya sama, masa beda provinsi kayak beda negara. Saya tinggal di Palestina yang dulu Banten itu kan Jawa Barat, terus memisahkan diri. Ternyata semakin sengsara. Balik Jawa Barat atau tetap Banten? mendingan Jawa Barat. Kalau misalkan Mas itu dia anak pertama ya? Itu adanya ya? Pemenang kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat tingkat provinsi dengan fiskal tinggi jatuh kepada Banten. Luar biasa, kami ucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang sudah hadir malam hari ini maupun adanya ya? Ternyata boleh juga ya aku bukan sulap, bukan sihir, gak disangka aku ada yang naksir. Semar mesem jangan goyang,
Beliau barusan itu merupakan gubernur dari Banten dan dia mendapatkan penghargaan sebagai kategori gubernur peduli infrastruktur desa. Ini sistem penilaiannya gimana konsepnya? Lu nggak lihat ke jalan-jalan di Banten tuh gimana? Di wilayah-wilayah di Banten tuh masih banyak banget yang infrastrukturnya ya. Kalau keadaan infrastruktur seperti itu dianggap sebagai kepedulian, jadi saya bertanya-tanya, yang peduli saja segitu infrastrukturnya, bagaimana yang nggak peduli? Aduh. Bandingkan jalan Jabar dengan jalan Banten. Waktu di jalan Jabar ngomongin proyek 2 miliar, pas lewat jalan Banten langsung mendadak melarat tuh. Kocak banget. Aduh, Bapak Andra Soni gak malu apa Pak? Disindir netizen. Apa perlu KDM yang bangun tuh jalannya? Nih, lihat videonya. Halo Le, proyek kita yang 2 miliar itu kan sedang berjalan sekarang. Ini sedang kupantau ini Le. Iya Le. Tapi tolong dulu nanti belikan rokok sebungkus ya, sama nasi bungkus pakai telur dadar. Nggak bawa duit aku. Sudah Le. Udah cair nanti ganti semuanya. Belikan aja pun kau susah. Kekuatan netizen membara ya. Setelah dihujat sama netizen, Gubernur Banten Andra Soni aktifkan kembali guru SMN 1 Cimarga yang hukum muridnya mogok. Netizen kuat sekali kita. Ada aja nih netizen. Netizen ini pengen viral lagi ya sepertinya. Jalan Jawa Barat, perbatasan Jawa Barat dengan Banten. Jadi ini perpaduan atau perseteruan antara Bapak ADM Deddy Mulyadi dengan Bapak Andra Soni. Nah, jadi perbedaan antara Banten dengan Jawa Barat Kabupaten Bogor itu perbatasannya itu sangat-sangat terlihat. Ini membuktikan bahwa penyaluran anggaran dana APBD ataupun APBN yang bagus, yang baik dan kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi mana yang diutamakan? Nah, di sini akan terlihat. Jadi teman-teman di daerah lain pun bisa kalau ingin membuktikan di daerahnya itu betul atau tidak, benar tidak saluran atau penyaluran dana negara, dana rakyat, dan lihat aja di perbatasan wilayah ya. Nah, teman-teman bedakan antara kecamatan, antara kabupaten, dan di situ akan terlihat ya, begitu. Sanggeus gubernur jeung wakil gubernur Banten beak dirujak netizen, terus si ibu nu ngalaporkeun jeung budakna beak oge dirujak ku netizen. Akhirna Andra Soni ngamediasi pertemuan kepala sekolah jeung orang tua siswa jeung siswana. Akhirna aya perdamaian. Pak Andra Soni atuh da sok gampang wae nganonaktifkeun tabayun heula kuduna teh. Ayeuna pan era Pak Andra Soni beak dirujak ku netizen sa Indonesia. Si ibuna eta orang tua siswana tadina meureunan bela ka anak, akhirna wirang sa Indonesia beak di Jenmi mah. Pokoknya mah jarang lah nu komen terus postingan di medsos, hampir rata-rata ngadukung ibu kepala sekolah. Da walaras aturan Indonesia teh. Netizen teh walaras. Pak Andra Soni mata engke macing apiknya Pak Andra Soni ulah sok waka main nonaktifkeun. Ayo budakna ukur dibere teguran anu jadi biang masalah. Ari kepala sekolah nu ngadidik dinonaktifkeun pan lucu atuh jang netizen mah. Engke macing apik Pak Andra Soni isin. Saya Andra Soni, Gubernur Banten. Alhamdulillah saja santap siang di restoran Kapang 2. Makanannya enak, ikannya segar.
pemandangannya juga bagus. Berkunjung ke Ketapang 2. Sebelumnya saya akan membacakan janji fakta integritas yang sempat ditandatangani di atas materai oleh Wakil Bupati Kabupaten Lebak, Kepala BPBD Lebak, Kepala Dinas Perkim, Sda 2, juga Kepala PUPR Kabupaten Lebak. Demi Allah, saya akan melaksanakan poin-poin di bawah ini. Segera bangunkan yang layak untuk warga masyarakat Kecamatan Lebak yang terdampak bencana dalam tahun 2020. 2. Bersedia membentuk Satgas Percepatan Penanganan Pembangunan Hunian Tetap Lebak Kedong. Tak agresif ke pemerintahan provinsi juga pemerintahan pusat agar terrealisasi untuk membangun dan merealisasikan hunian yang layak pada tahun 2025. Tidak ada kata ditunda kembali. Bangunan harus dilaksanakan tahun 2025. 2025 harus sudah terlaksana tanah 5,4 hektar. Juga pengerasan jalan untuk mobilisasi alat berat. Dalam hal ini, Wakil Lebak harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya yang telah memberikan kepastian kepada warga Huntara tanggal September tahun 2025 untuk membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Huntap dan menjadi ketua tim Satgas Percepatan Pembangunan. Mungkin itu kami dapatkan ketika kami aksi demonstrasi pada tanggal 3 Desember di Pendopo, Kabupaten Lebak, yang mana kami mengecam keras. Tanggal 13 Desember, alat berat sudah diturunkan sebanyak 2 buah, yang mana 2 alat berat tersebut sudah beroperasi selama 1 minggu di hunian tetap Kecamatan Lebak Kedong. Namun, apa yang terjadi setelah 10 hari lamanya, kami mengecam keras karena alat berat tersebut ditarik kembali atas dasar yang katanya untuk bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara juga Aceh. Tanpa Gubernur Banten Andra Soni, kepala sekolah yang tampan murid merokok proses dinonaktifkan. Teruntuk Gubernur Banten yang terhormat, apakah Anda sudah cari informasi lebih dalam dan apakah informasinya sudah valid? Apa yang dilakukan siswa ini sebetulnya sehingga kepala sekolah sampai harus melakukan hal semacam itu? Saya juga pernah jadi guru dan sebagai guru kita punya kewajiban untuk mendisiplinkan siswa. Lantas kalau siswa kita salah, apakah kita biarkan begitu saja? Itu justru akan membunuh karakter dia ke depan karena dibiarkan dalam proses belajar yang salah. Dia melakukan kesalahan loh, merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah. Lantas Anda membela siswa ini? Bagaimana guru hari ini? Serba salah jadi guru hari ini ya. Teman-teman, menurut kalian seperti apa? Miris. Pak Andra Soni, Bupatinya Provinsi Banten. Bapak kemana aja Pak? Ngapain aja Pak? Bapak nggak tahu? Apa gimana Pak? Masa di Provinsi Banten masih ada jalan serusak itu? Bapak nggak tahu sih? Udah kayak zaman penjajahan aja Pak. Sekarang tahun 2025 di Banten masih aja ada jalan separah itu. Mau minta tolong ke Gubernurnya Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tapi malu Pak, kayak kita nggak punya gubernur aja. Kabarnya jalan rusak parah itu terletak di Pandeglang Pak. Tolong dong Pak Andra Soni, dipanggil dan diawasi tuh kinerja bupatinya. Masa jalan sehancur itu, dibiarin gitu aja. Kita rakyat Banten, malu Pak. Masa daerah kita serusak itu jalannya. Jalan viral ya. Repoh motor kita. Repoh cina kita. Anggaran-anggaran buat kunjungan kerja kita geser buat bangun jalan. Itu perintah Pak Prabowo. Ya, jadi anggaran-anggaran untuk ke luar negeri udah hilangin. Pindahin buat bangun sekolah, buat bangun jalan. Ditunggu ya Pak, untuk pembangunan jalannya. Jangan sampai rakyat Banten pada minta tolong ke bapaknya Jawa Barat Pak, Kang Deddy Mulyadi. Malu kita Pak, malu. Masa kita punya gubernur, tapi malah minta tolong ke gubernur lain. Kita bersama Bapak Gubernur Banten, wali kota di Jawa Barat, dan ada para bupati wali kota di Banten juga. Kasihan orang Pandeglang ngeluh-ngeluh. Jangan butuh duit nama. Halo Pak Andra Soni dan Bu Airin, calon gubernur Banten. Kalian baca ini, dan ini. Ya, itulah salah satu permasalahan warga Tangerang Raya terhadap truk tanah. Buat kalian semua teman-teman pasti pernah ngerasa dong, rasa risih sama truk tanah yang lewat siang-siang atau bahkan malam hari, tepatnya di Tangerang. Kok bisa sih? Padahal kan ada jam aturan operasionalnya. Ya, ini masalah serius Pak, Bu. Truk tanah yang ngeyel di jalan dan di luar jam operasional bukan cuma ganggu kenyamanan, tapi juga berdampak parah ke lingkungan dan keselamatan kita semua. Coba kalian bayangin teman-teman. Polusi udara dan kebisingan yang nggak ada habisnya. Belum lagi resiko kecelakaan meningkat karena jalanan menjadi lebih bahaya buat pengendara lain.
terutama pengendara motor dan pejalan kaki. Bahkan ini udah jadi rahasia umum, hampir setiap bulannya ada kasus kecelakaan. Aturannya jelas kok, jam operasional truk tanah itu dibatasin biar gak ganggu kehidupan warga. Tapi kenyataannya apa? Banyak truk yang cuek aja, tetap meluncur di luar jam operasional. Dan masalah ini semakin parah pas siang hari, saat pengawasan dari aparat berkurang. Nah, buat calon gubernur Banten, Andra Soni dan Airin Rahmidiani, kita tuntut solusi yang nyata buat masalah ini. Jangan cuma diam, ayo buktikan komitmen kalian untuk lindungi warga Tangerang dari ancaman polusi, kebisingan, dan resiko kecelakaan. Akibat apa? Akibat truk tanah ini, ya nakal teman-teman. Kencengin pengawasan juga, tegakkan aturan dan edukasi pengemudi soal pentingnya jam operasional. Warga Tangerang butuh tindakan nyata, bukan hanya janji kosong semata. Kondisi jalan yang rusak parah hingga sering membuat mobil ambles adalah bukti nyata kurangnya perhatian dan keseriusan dalam pengelolaan infrastruktur. Jalan yang seharusnya menjadi sarana penunjang aktivitas masyarakat justru berubah menjadi ancaman keselamatan setiap hari. Lubang besar, permukaan tidak rata, dan genangan air saat hujan membuat pengendara harus berjibaku dengan risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, bahkan potensi korban jiwa. Yang lebih memprihatinkan, kerusakan ini bukan terjadi baru kemarin, melainkan sudah berlangsung lama tanpa penanganan yang jelas dan tuntas. Masyarakat sudah berulang kali mengeluh. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas pembangunan dan tanggung jawab pihak terkait terhadap kebutuhan dasar warga. Jalan yang rusak bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal. Distribusi barang menjadi terhambat, biaya perawatan kendaraan meningkat, dan aktivitas masyarakat terganggu. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan, pengawasan, serta minimnya empati terhadap keselamatan publik. Sudah saatnya pihak berwenang berhenti menunda dan segera melakukan perbaikan menyeluruh dengan kualitas yang baik dan pengawasan yang transparan. Masyarakat tidak membutuhkan janji atau perbaikan sementara, tetapi tindakan nyata yang memberikan rasa aman dan kepastian bahwa jalan yang mereka lalui setiap hari benar-benar layak dan aman. Tolong nih, aduh, serang bagian serang nih, serang lagi. Kenapa jalan seperti ini? Lihat, pantas nggak ini kita bayar pajak tiap bulan, tiap tahun, tapi kayak begini. Coba bantu viralkan nih, jalan kayak begini nih, aduh, malu-maluin. Bentar lagi ambles, ini udah kelihatan besi-besinya nih. Tolong ditindaklanjuti, tolong. Jalannya Pak, wes. Jawa Barat ya guys. Wow, jalannya mulus pisan. Ini tapi masuknya Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Oh, ini rumah dikasih gratis sama pemerintah. Korban longsor. Iya. Korban longsor yang di Jawa Barat pada dikasih rumah ya. Kita masuk ke perkampungan ini kayaknya Banten nih. Oh guys, ternyata jalannya berhenti di sini ya.
Waduh, nanya warga Banten ya. Sekarang ini kayaknya batasnya Bogor. Kita mau nanya sini deh. Bu Punten, ini namanya kampung apa? Kampung Sigobang, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Longsor terus jadi pindah sini. Iya. Jadi sejak bencana itu ibu tinggal di sini. Iya, tolong dibantu kan sama Bogor Indonesia, Banten juga Indonesia, presidennya sama. Masa beda provinsi kayak beda negara? Saya tinggal di Palestina yang Dulu Banten itu kan Jawa Barat. Terus memisahkan diri. Ternyata semakin sengsara. Balik Jawa Barat atau tetap Banten? mendingan Jawa Barat. Hasil monitoring saya kemarin siang, tepatnya di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kecamatan Cileles, Desa Parunggujang dan Kujangsari, saya sangat heran melihat kondisi jalan yang menghubungkan antar desa tepatnya di lokasi Cibulukotok, arah ke Ciorai, dan yang lebih ekstrim lagi, tanjakan Cihuis menuju perkampungan Cijengkol. Kok kenapa pemerintah setempat seperti kepala Warga di 2 desa di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kondisi jalan rusak parah sepanjang 20 km. Jalan poros desa tersebut merupakan penghubung antar 2 desa yang setiap hari digunakan warga untuk berbagai aktivitas, termasuk antar jemput pasien. Beginilah kondisi jalan poros desa yang menghubungkan Desa Cibarengkok dan Desa Gunung Gede, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten. Sudah puluhan tahun lamanya jalan tersebut tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Warga mengaku kesulitan mengakses jalan terutama di saat turun hujan. Jalan menurun dan mendaki dengan kondisi jalan berlubang membuat kendaraan roda 4 sulit melintas. Hal ini menyebabkan mobil ambulans tak bisa membawa pasien. Menurut salah seorang warga, kondisi jalan rusak tersebut hampir sepanjang 20 km. Banyak kendaraan warga sulit mengakses jalan tersebut, terutama di saat musim penghujan tiba. Bahkan mobil ambulans terkadang tidak bisa menjemput pasien akibat kondisi jalan tersebut. Terganggu dengan situasi jalan seperti